Cek cek. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan taqabbalan. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un wa la fis sama wa huwas samiul alim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Alhamdulillah, yang pertama hadirin, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas nikmat dan karunia-Nya kita bisa hadir di masjid yang mulia ini dalam rangka melaksanakan kegiatan rangkaian ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan hadirnya kita di masjid yang mulia ini dilanjut dengan kegiatan mendengarkan apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan ini menjadi syahidan wa syafa'an ila yaumil qiyamah, menjadi saksi dan penolong nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, pada para sahabat, dan semoga kepada kita semua selaku umatnya yang selalu memuliakan dan mencintai beliau. Selalu diingatkan memuliakan dan mencintai beliau itu adalah dengan kita patuh dan taat kepada perintahnya. Jadi apa-apa yang dibawa oleh baginda Rasulullah, kalau ingin dapat syafaatul ujma, ya harus kita terima apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Marilah kita bersalawat kepada Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amin. Hadirin berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita akan membahas tema yang telah disampaikan, yaitu adalah sifat-sifat tercela atau sifat-sifat yang harus kita hindari. Bagaimana Islam menyampaikan kepada kita semua baik dari Allah dan Rasulnya. Tetapi sebelum itu ada satu pembahasan terkait pemahaman yang ada di masyarakat. Kalau kemarin kan sampai terhadap pemahaman ketika imam ada yang membaca bismillah dijaharkan dan ada bismillah tidak dijaharkan. Jadi kemarin dua hal yang berbeda, tapi dasarnya semuanya ada dari baginda kita Rasulullah SAW. Nah, yang sekarang yang kedua, yang berikutnya, pembahasan dalam pemahaman di masyarakat. Jadi perlu tahu terkait masalah masbuk. Terkait masbuk seorang makmum, itu di masyarakat itu ada batasannya dua pemahaman. Yang biasa kita lakukan itu adalah pada saat ketika kita masbuk, imam batasannya adalah ruku. Kalau kita bisa dapat ruku itu, maka dapat satu rakaat, gitu ya. Paham ya? Pemahaman yang kita pahami. Tapi pemahaman yang kedua, pada saat ketika dia masbuk datang menjadi imam, dia tidak mendengarkan suratul Fatihah, dia tidak termasuk rakaat. Jadi gini, kalau orang tuh imam tadi, saya lagi baca surat ya, tadi surat Al-Baqarah yang saya bacakan, lalu datang makmum, gitu ya, mau masbuk. Maka dia takbir lalu mengikuti makmum, mengikuti imam, maka itu dia belum dapat satu rakaat. Pernah waktu itu yang suka di sini ada
santri kita Ustadz Faisal dengan Ustadz Hairudin. Pernah Hairudin dan Faisal itu kalau kita bareng-bareng datang, pada saat ketika imam membaca surat, maka dia masih ada satu tunggakan, satu rakaat dalam masbuk. Kalau kita tidak, umumnya karena batasannya ruku. Jadi dua pemahaman yang berbeda hadirin. Jadi Ibu Bapak, kalau nanti ada orang yang bareng-bareng dengan kita datang masbuk, lalu pada saat ketika imam membaca surat bukan Fatihah, maka ada orang yang masih hutang satu rakaat, ada yang sudah masuk satu rakaat. Perbedaan dua pemahaman ini berbeda. Ya, yang tadi saya sampaikan itu sudah banyak pemahaman yang satu yang biasa kita lakukan, masyarakat yang kita tahu bahwa batasannya ruku. Terus yang kedua batasannya suratul Fatihah. Kita coba kaji secara hukumnya. Pertama, dalil utamanya di dalam masbuk itu diriwayatkan dalam hadis riwayat At-Tirmidzi an Ali radhiyallahu an, kata Ali ya, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam idza tahadukum salat wal imam 'alal hal falyasna kama yasnal imam. Jadi utamanya itu. Jadi kalau kata Rasulullah SAW, apabila seorang di antara kalian datang untuk melakukan sholat, ya, lalu dalam keadaan apapun imam kita datang, ya kita harus ngikutin. Jadi kalau imam sedang sujud, lalu kita sujud. Jadi kadang kita mah suka nunggu dulu ya, karena males teh. Kayak saya juga kadang suka begitu. Padahal perintahnya Rasulullah, kalau datang pada saat imam apapun dalam keadaannya, kata Rasulullah, ikuti langsung, gitu ya. Kadang kita mah kalau imam sudah sujud ya rugi ya kalau ngikutin deh. Nah imam tasuk satu rakaat gitu ya, karena batasannya ruku. Akhirnya nunggu dulu imam berdiri baru takbir. Gitu ya. Padahal perintah dalam Rasulullahnya masbuk itu pada saat kita datang dalam keadaan, di sini disebutkan wal imamu 'alal hal. Jadi imam dalam keadaan apapun kita masuk, datang langsung mengikuti. Itu umum ya. Semuanya harus begitu ya. Hadisnya ini sangat ini ya, mengikuti terkait masalah itu. Berikutnya, nah sekarang batasan ruku sebetulnya hadirin berbahagia, pendapat pemahaman yang dua tadi itu dia mentafsirkan terkait hadisnya sama. Hadisnya sama hadirin. Di sini kalimatnya dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan hadis yang lain dari Abu Daud sama kalimatnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ini kalimatnya man adraka rakaatan. Nah di sini man adraka rakaatan minas shalah faqad adraka shalah. Jadi di rakaatan ini ada yang menafsirkan, menerjemahkan ruku, ada yang menerjemahkan satu sempurnanya rakaat. Nah ini nanti kita yang dibawa yang mana, yang biasa kita lakukan. Karena ini sangat berbeda sekali antara pemahaman yang satu dan yang kedua. Karena orang kalau batasan masbuknya itu adalah ruku, yang bisa tumaninah mengikuti imam, dia mendapatkan satu rakaat. Ada yang memang pada saat ketika datang imam belum tidak terdengar bacaan Fatihahnya, dia tidak dapat satu rakaat. Jangan aneh hadirin, ini memang ada di masyarakat. Dan ini kalau lihat para imam mujaddid, yang imam Maliki, imam Hanafi, imam Syafi'i, itu berbeda di situ. Nah yang kita lakukan itu di masyarakat itu mazhab imam Syafi'iyah, yaitu adalah batasannya adalah ruku. Tapi kebanyakan juga masalahnya di sini adalah ruku. Jadi katanya begini kalimatnya, siapa yang mendapatkan satu rakaat maka mendapatkan salat jamaah. Jadi satu ruku pada saat ruku maka dapat rakaat. Tapi ada yang menerjemahkan hadis ini dalam satu rakaat. Kesempurnaan seseorang itu dalam satu rakaat hadirin, oleh pemahaman dua itu ditanya gini. Kan kalimatnya di dalam hadis Rasulullah SAW ya. Nah di sini ada kalimatnya itu, ini dalil-dalilnya, ini memang Masya Allah ya. Ini dalam dua hal yang berbeda, tapi sehingga kita jangan sampai saling menyalahkan. Jadi kalau nanti berdialog masalah masbuk berbeda itu, kalaupun berdebat nggak akan selesai. Karena perbedaan yang diambil hadisnya berbeda. Hadisnya begini, dalam hadis riwayat riwayat Al-Bukhari juga. Di sini disebutkan an Abi Hurairah radhiyallahu an, katanya, in adrakal qaum ruku'an
lam ta'tada bitilka raka'atan. Kata Rasulullah, jika engkau mendapatkan satu kaum sedang ruku, maka tidak terhitung rakaatnya. Ini yang menjadi permasalahan. Di satu sisi ada hadis mengatakan rakaatan itu adalah diterjemahkan, ditafsirkan ruku, maka siapa yang mendapatkan imam sedang ruku maka dapat satu rakaat. Di satu sisi hadis yang lain mengatakan tidak termasuk rakaat kalau mendapatkan ruku. Makanya pada saat pemahaman yang kedua batasan masbuk itu adalah Fatihah, dia menafsirkan bahwa rakaatan yang hadis pertama itu adalah rakaat, tidak ruku. Makanya berbeda itu. Makanya Khairuddin Faisal itu ketika datang ke sini santri berbeda dalam pemahamannya. Dia dalam masbuk, dia batasannya Fatihah. Bareng sama saya, kalau saya kan ruku. Nanti kita akan kesimpulannya. Kenapa kita boleh ruku, kita boleh yang tadi. Jadi dua-duanya boleh, silakan, tergantung pemahaman. Nah, jadi begini. Hadirin pernah dalam ketika kaidah sholat berjamaah, saya tanya kepada hadirin, pada saat ketika imam membaca Fatihah, itu kan kita diam mendengarkan. Al-Quran, di dalam Al-Quran itu disebutkan ada satu kalimat Al-Quran, dan itu asbabul nuzul daripada Al-Quran itu adalah pada saat ketika sholat, hadirin. Fa'idha qara'al Quran fastami'u lahu wangsitu lalahum turhamun. Pada saat ketika dibacakannya Al-Quran, maka dengarkanlah dan perhatikanlah supaya kalian dapat rahmat, kan gitu terjemahnya. Nah, ini Al-Quran turun ayat ini adalah pada saat ketika sholat berjamaah. Coba tanyain para ulama, dan ini saya hanya menyampaikan. Ya, kalau kita setiap dibacakan Quran harus memperhatikan, mendengarkan, ketika ada masjid yang sedang membacakan Al-Quran pakai speaker harus diam gitu kan, tidak. Karena asbabul nuzul daripada Al-Quran itu pada saat ketika sholat. Maka pada saat ketika sholat, dalam hadis Rasulullah mengatakan, kalau kalian takbir maka takbirlah, kalau imam membaca Al-Quran maka dengarkanlah. Memang ini Al-Quran. Hadirin, betul? Ketika imam tadi saya membaca Fatihah, hadirin diam memperhatikan. Ya. Pada saat ketika saya membaca suratul Quran, Al-Quran, ada makmum yang berbeda berdua. Ada yang membaca Fatihah, ada yang tidak membaca Fatihah, betul? Orang langsung ketika pada saat waladhdallin amin langsung makmum itu bismillahirrahmanirrahim. Fatihah kan? Tapi ada orang yang enggak. Itu enggak apa-apa, dua hal yang berbeda. Itu konsep hadisnya sama. Rasul begini mengatakan bahwa tidak sah seseorang ya. Nah, di dalam hadis itu Rasulullah mengatakan tidak sah seseorang. Nah, di sini wala tujzi salatul la yuqra'u fiha bi fatihil kitab ya. Jadi kata Rasulullah itu tidak sah seseorang ketika salatnya tidak membaca Fatihah. La salata liman lam yaqra' bi ummul Quran. Kata Rasulullah begitu. Tidak sah seseorang ketika tidak membaca Fatihah di dalam salat, betul? Alasannya kenapa makmum membaca Fatihah setelah mendengarkan baca Fatihahnya imam, karena ada hadis ini bahwa tidak sah seseorang kalau tidak membaca Al-Fatihah. Tapi saya tanya kepada hadirin, pada saat ketika masbuk, imam sedang ruku, lalu datanglah kita ruku, lalu menjadi satu rakaat ya. Betul ya pemahaman satu itu. Pertanyaannya, si makmum itu baca Fatihah enggak? Enggak. Karena dia pakai dalilnya pada saat batasan ruku itu pada saat ruku, rakaat itu ruku. Lalu ditanya, kamu kenapa enggak pakai baca Fatihah? Kan katanya Fatihah itu wajib hukumnya dibaca. Kan ditanggung imam, sudah gitu ya. Nah, kalimat itu ada di Rasulullah mengatakan begini. Man kana lahu imamun fa qira'atul imamu lahu qira'ah. Kata dalam Ibnu Majah itu Rasulullah mengatakan orang yang memiliki imam maka bacaan imam adalah bacaan baginya. Jadi kalau imam sudah membaca Fatihah dizaharkan, sebetulnya itu sudah, kalau kita dengarkan sudah membaca kita juga. Gitu, makanya di satu sisi tidak sah kalau kita tidak bisa membaca Fatihah, tidak membaca Al-Fatihah, tapi di satu sisi pada saat kita bermakmum itu adalah bacaan imam adalah bacaan makmum. Nah, sekarang sikap kita gimana? Sikap kita itu
itu adalah dua hal berbeda pemahaman. Yang pertama, jangan saling menyalahkan, itu satu ya. Kita komitmen tidak saling menyalahkan di dua pemahaman. Tapi di masyarakat ada dua pemahaman ini. Kalau kita tahu, hadirin, kita tidak akan dengki, tidak akan pernah benci kepada orang yang berbeda pemahaman. Nah, yang kedua yang terjadi, pemahaman masbuk itu, yang pertama adalah batasannya ruku, yang kedua adalah batasannya Al-Fatihah. Jadi kalau nanti ada orang yang masbuk pada saat imam sedang membaca surat, lalu dia menambah 1 rakaat, lalu kita tidak menambah, berarti kita ngomong, oh ini batasan masbuknya adalah Fatihah. Karena yang kedua pemahamannya, dia tidak akan pernah menjadi 1 rakaat kalau tidak mendengarkan bacaan Fatihah. Dua hal yang berbeda ya. Dua hal yang berbeda, hadirin. Orang menambah, orang ini tidak, gitu ya. Nah, ini yang harus kita sikapi dengan sikap terbaik memahami pemahaman tersebut. Oke ya, hadirin. Nah, sekarang yang kedua terkait masalah ketika imam membaca Al-Fatihah, lalu imam membaca Al-Quran, apakah sikap kita itu bagaimana? Ada dua. Satu, dia mendengarkan sampai tuntas, memperhatikan dan mendengarkan imam. Yang kedua, pada saat imam membaca surat yang lain, makmum membaca Fatihah. Ya, dua hal yang berbeda ya. Jadi kalau ada orang yang ketika waladhdallin amin, lalu dia bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Imam baca surat, Ustaz lagi imam, kita baca Fatihah ya, masing-masing. Nah, yang kedua, dengerin aja. Karena apa? Bacaan imam adalah bacaan makmum. Makanya yang bagus itu apa yang disampaikan oleh Allah, fa idza qara'tal Qur'an fastami'u lahu wansitu lalakum turhamun. Kata Allah, kalau dibacakan Quran dengerin, perhatikan. Ini asbabun nuzul daripada ayat itu adalah pada saat ketika sholat berjamaah. Jadi hadirin, mangga, tapi dua hal yang berbeda mau dilakukan. Saya mau membaca Fatihah sendiri, mangga. Ya, saya mau mendengarkan aja, tidak perlu membaca Fatihah, karena mendengarkan dan memperhatikan imam dibaca itu menjadi satu bacaan kita, boleh. Jangan sampai dua-duanya berdebat, akhirnya tidak selesai perdebatan itu karena berbeda cara pengambilannya. Baik hadirin berbahagia, itulah pemahaman yang terjadi di sholat pada saat ketika imam dan makmum, ketika makmum masbuk, dan pada saat ketika makmum ketika mendengarkan bacaan imam. Kecuali kalau imamnya zahir ya, pada saat sholat zuhur, asar, kita bacakan apa yang Fatihah dan surat yang lainnya. Baik, itulah apa yang disampaikan pada kesempatan hari ini. Dan di sini yang terakhir hadis yang saya sampaikan, hadis riwayat al-jamaah. Kalau al-jamaah itu riwayat hadisnya itu mutawatir. Jadi ada 6 hadis yang meriwayatkan. Jadi begini kata Rasulullah SAW dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ini terakhir ya hadirin. Idza sami'tumul iqamah famshu ila shalah, katanya. Apabila kamu mendengarkan iqamah maka untuk salat. Di sini wa'alaikum sakinah, kamu harus tenang katanya. Santai, jangan terburu-buru. Di sini disebutkan apabila kamu dapati bersama iman, salatlah apa yang ditinggalkan dari imam maka sempurnakanlah. Jadi kalau nanti pada saat sudah qomat, santai aja, jangan usah rusuh ya. Jadi kalau makmum sedang berjalan gitu ya, mendengarkan ada qomat, Pak Sarwani qomat ya, jangan terburu-buru jalan ya. Rasul mengatakan di sini, pergilah untuk salat dan kamu mesti tenang dan santai, jangan terburu-buru, bisa jatuh mungkin ya. Apalagi kalau jalannya tidak lemas ya. Sekarang itu ya. Jadi kata Rasulullah begitu. Jadi jangan terburu-buru. Karena ada masbuk hadirin ya. Jadi kan suka ada lihat makmum itu wah jalan bagus, itu juga nggak masalah, tidak salah. Cuma Rasulullah dalam hadis riwayat jamaah ini, jamaah itu kan ada 6 perawi yang meriwayatkan bahwa apabila kamu sedang mau sholat ya, pada saat itu maka jangan terburu-buru, santai, dan pada saat ketika mendapati iman apapun langsung lakukan itu. Takbir ikutin. Kalau imam sedang sujud langsung sujud. Jangan menunggu sujudnya beres ya. Karena Rasulullah mengatakan kalau lihat imam langsung sujud. Lalu apa yang ditinggalkan sempurnakan dengan kita mendapatkan satu rakaat atau tidak satu rakaat. Baik hadirin berbahagia, itulah yang bisa disampaikan. Yang pertama poinnya, insya Allah nanti berlanjut terus kalau pada saat kajian di pagi saya akan memberikan gambaran pemahaman-pemahaman yang ada.
pertimbangan ini disampaikan adalah supaya kita bijak memahami kalau ada perbedaan, dan itu dua hal yang berbeda sudah semuanya berdasarkan ilmu apa yang disampaikan oleh saya, dan orang-orang yang menyampaikan ini para ulamanya juga luar biasa. Kita tidak bisa menyepelekan para ulama yang menyampaikan ini. Saya hanya menyampaikan saja dua hal yang berbeda di masyarakat. Baik, pada kesempatan hari ini hadirin berbahagia, kita akan membahas terkait sifat-sifat buruk atau sifat-sifat tercela. Kemarin sudah ya, hasad, ya, dengki. Terus berikutnya kemarin itu yang nggak boleh itu namimah, adu domba, ya. Bagaimana Allah dan Rasulnya mengancam kepada kita apabila sifat itu ada pada diri kita, dosanya tidak ada yang kecil. Dosa dengki, hasad, nggak suka kepada orang lain itu, ya. Kata Rasulullah kan didefinisikan seperti itu. Makanya pada kesempatan hari ini kita akan coba mendengarkan apa yang disampaikan oleh baginda kita, oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah terkait sifat-sifat buruk. Yang pertama, sekarang kita bahas terkait sifat buruk itu, sifat tercela ini adalah sombong atau takabur. Ini perlu disampaikan kembali. Iblis, ya, saya sampaikan, iblis itu dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Syaitan dikutuk, iblis itu dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala karena sebetulnya bukan dia menyekutukan Allah, betul ya? Iblis itu tidak pernah menyekutukan Allah, menduakan Allah, dia percaya kepada Allah. Tapi yang dijadikan menjadi dia dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala itu karena dia memiliki sifat sombong, takabur ini. Ini nanti kalau di dalam surat Al-Baqarah itu tadi dilanjutkan apa yang saya bacakan itu ada kalimatnya bahwa wa id qala rabbuka lil malaikati, ini itu bukan apabila disuruh sujud ya illa iblis, kecuali iblis, aba wastakbaro. Nah eta, jadi dia karena merasa paling lebih. Di situ kalimatnya. Makanya kalimatnya ini ada satu kalimat mutiara bahwa sombong itu bisa membutakan hati sehingga tidak dapat melihat kebenaran yang sesungguhnya. Kalau orang sudah sombong itu membutakan hati karena egois yang ada pada diri kita sehingga dia tidak bisa lagi melihat kebenaran. Jadi kebenarannya itu adalah dari dirinya. Betul ya, orang sombong itu begitu? Buta terhadap kebenaran. Dia merasa bahwa apa yang dia lakukan itu adalah kebenaran. Ini yang salah besar. Nanti kita coba bagaimana Rasulullah mengatakan. Maka kalimat berikutnya bahwa sombong itu adalah meracuni hati sehingga dapat kepada diri kita itu bisa membuat merasa bangga dan tinggi hati. Jadi kalau sifat sombong itu hadirin, kalau sudah ada pada diri kita, maka dia akan bangga dirinya dan dia akan menjadi tinggi hati. Ini makanya bahaya sekali. Makanya dalam hadis Rasulullah mengatakan miftahul dam, kuncinya dosa. Kuncinya dosa itu adalah takabur. Kalau orang sudah sombong dan takabur, itu adalah pembuka dosa-dosa yang lainnya. Coba. Kalau orang sudah sombong, banyak yang dia akan lakukan dosa itu. Makanya konsep di dalam agama itu yang disebut kunci pembuka daripada dosa itu adalah sombong. Ya. Pertama, dasar hukumnya di dalam Al-Quran, Allah menyampaikan bahwa berjalanlah di muka bumi ini, itu dilarang bahwa kita melakukan sifat sombong itu, membanggakan diri. Suratnya adalah nasihatnya Luqman, ya. Dalam surat Luqman surat 31 ayat 18 Allah menyampaikan begini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala tusa'ir khaddaka linnas wala tamsi fil ardi marha. Kan gitu ya kalimatnya. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Banyak sekali banyak sekali Al-Qur'an menyampaikan janganlah kamu sombong. Berjalanlah di muka bumi itu dengan tawadu, tidak boleh sombong. Nah, ini kita satu ayat dalam surat Luqman 31 ayat 18. Nasihatnya Luqman kepada anaknya itu, janganlah kamu memalingkan mukamu manusia ini ya karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka fil ardi wala tamsi fil ardi maraha. Janganlah berjalan di muka bumi ini dengan sombong dan angkuh. Sesungguhnya Allah membenci, tidak menyukai orang-orang yang sombong. Itu dasarnya ya. Jadi hadirin, sifat sombong itu adalah memang dilarang dalam agama oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini dikalimatkan
Hakikat kesombongan itu adalah karena melihat dirinya lebih dari yang lain. Pertama itu. Jadi kalau sombong itu hakikatnya melihat diri sendiri melebihi dari kebenaran. Ini orang yang egois itu, coba lihat teman-teman. Kalau lihat orang egois itu begitu. Mereka uang jalan mananya. Gak pernah mau diskusi, gak pernah mau matinya gimana. Coba lihat orang-orang yang sombong itu begitu. Karakternya kelihatan hadirin. Mereka doang. Karena hakikat dari kesombongan itu kalimatnya adalah mereka melihat diri sendiri itu lebih daripada kebenaran. Jadi egois ya. Apalagi kalau seorang perempuan sudah egois ya Bu Haji. Wah, udah retak tuh rumah tangga itu, ribut di rumah itu karena kesombongan seorang wanita, karena egoisnya seorang wanita di rumah tangga. Maka yang terjadi apa rumah tangga itu? Banyak ributnya. Saya pribadi juga kalau begitu, kalau terjadi ketika sombong hadir di sifat buruknya kita, di sifat buruknya di keluarga kita, ya. Nah, kita coba lihat dalam hadis Rasulullah SAW. Dalam hadis riwayat Muslim, ada juga dalam kitabnya Hadis Arba'in, Imam Nawawi mengumpulkan beberapa hadis ya. Ada hadis Rasulullah itu dalam hadis riwayat Muslim itu mengatakan al-kibru, katanya sombong itu batarul haq, kata Rasulullah. Yang disebut sombong kata Rasulullah itu batarul haq, menolak kebenaran. Nih Rasulullah, bukan saya nih yang menyampaikan. Jadi definisi daripada sombong kata Rasulullah itu pertama batarul haq, menolak kebenaran. Yang kedua wa ghamtun nas, dia meremehkan orang lain, meremehkan manusia. Jadi Rasulullah memberikan kabar kepada kita sifat sombong itu kalau ada pada diri kita itu dua. Kalau kita menolak kebenaran, sombongnya sama Allah, cek Allah teh ya begini. Kalau sudah seseorang meninggal itu yang membagikan bukan kamu, yang membagikan harta waris itu adalah Allah. Cek Allah teh nih, laki-laki dapat 2 bagian dari perempuan. Kalau ibunya masih dapat 1/6 atau 1/3, istrinya 1/4 atau 1/8 gitu ya. Itu kan kata Allah dalam bab waris. Tapi kadang kita teh suka menolak ya. Eta mah dina Quran cenah geus we bagi rata gitu dah. Seperti itu kalimatnya. Itu orang sombong hadirin. Jadi sombong itu selalu menolak kebenaran. Pada saat ketika azan berkumandang, maaf ya, Allah mengajak melewati Pakumbang atau Pasarwani dalam azan berkumandang, hayalas sholat, ayo bersolat. Lalu kita tidak melaksanakan sholat, berarti kita sudah sombong menolak kebenaran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika anak diperintahkan untuk berbakti kepada orang tua, Allah menyampaikan dalam surat Al-Isra, surat 17 ayat 23-24. Kata Allah tuh ke orang tua itu, anak gak boleh membantah, gak boleh membentak, harus berkata yang mulia, harus menyayangi, harus mendoakan. Ada 5 perintah Allah di dalam Al-Quran. Seorang anak harus berbakti kepada orang tua, lalu dia menolak, dia melanggar aturan itu, berarti dia sombong. Sombong itu begitu hadirin. Jadi ya, baru yang kedua, sombong itu wagomdun nas, dia meremehkan orang lain. Nah ini yang kelihatan di masyarakat, suka ngomong, ih dia tuh sombong amat ya, karena dia meremehkan. Kita aja nggak nyaman dengan orang yang selalu meremehkan orang lain, betul ya? Orang tuh ngeremehin ngomongnya ke kita, ngeremehin bahwa kita tidak ilmunya. Nah biasanya orang yang suka meremehkan itu biasanya punya kelebihan, betul ya? Muhammad Badah punya kelebihan, bukan kelebihan berat badan. Kalau kelebihan berat badan mah kayak saya yang malu ya. Punya ilmu banyak, wah gaya ya. Gelarnya S3 doktor, gayanya ngomongnya sudah lain, meremehkan orang ketika bicara dengan orang yang tidak punya gelar, ngomongnya beda. Seorang ulama dia ilmunya hebat, bukan ulama ya, seorang yang memiliki ilmu agama yang tinggi, dia merasa paling hebat dalam agama, meremehkan orang lain, itu nggak bagus itu. Kata Rasulullah itu sombong tuh orang. Dia diberikan kelebihan harta, banyak hartanya, mobilnya banyak, rumahnya ini, gaya dengan hartanya, ngeremehin orang lain. Beda tuh Pak Haji, jalan orang yang dompetnya tebal dengan dompetnya yang tipis ya.
Beda jalannya, beda ngomongnya, beda jalannya, beda. Itu kalau kita meremehkan orang lain. Tapi kalau orangnya tawadhu, rendah hati, apapun yang dia miliki kelebihannya, itu dia tahu amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak akan pernah sombong. Tetap menyapa, ya. Ini mah karek boga mobil, ya, di jalan geus teu hayang nyapa ke tetangga, gaya lah. Makanya Rasulullah mengatakan begitu. Disebut orang ini sombong itu terlihat dalam indikator seseorang itu, pertama apa tadi? Menolak kebenaran. Setiap apapun yang dia tolak kebenaran itu berarti dia sombong. Yang kedua adalah meremehkan orang lain. Ini kata Rasulullah, bukan kata Solihin Alamin ya. Dan terakhir kalimat sombong ini, Rasulullah dalam hadis riwayat Muslim, ini kalimatnya, aduh ya Allah ya, ini harus takut ini dengan ini kalimat ini. Tapi orang itu banyak yang ada pada dirinya seorang sifat sombong itu. Kata Rasul begini, Bismillahirrahmanirrahim, la yadkhulul jannah, tidak akan pernah masuk surga. Kalimat la yadkhulul jannah, tidak masuk surga seseorang, man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin, apabila di dalam diri seseorang itu, dalam hatinya ada kesombongan walaupun sebesar kecil darah. Darah itu kecil banget. Jadi hati-hati hadirin. Seseorang ketika memiliki sifat sombong itu, Rasulullah mengatakan la yadkhulul jannah, tidak akan pernah masuk surga, hadirin. Makanya orang-orang sombong itu di dalam hadis ini bahayanya itu apa coba? Ketika nanti di neraka itu paling bawah. Ini orang kafir juga sebetulnya khalidina fiha. Dia di finnar ya, masuk kepada neraka. Tapi kalau orang sombong itu di bawahnya. Jadi lebih ini ya udah jelas orang kafir juga orang sombong, sebenarnya dia menolak kebenaran Islam ya. Nah, tapi Rasulullah mengatakan begitu. Begitu ya. Nah, bahaya kesombongan itu luar biasa, hadirin. Nah, di sini disebutkan bahwa Rasulullah bahwa ancaman bagi orang-orang yang sombong itu adalah abwaaba jahannam khalidina fiha. Jadi dalam hadis itu Rasulullah mengatakan qila dukhulul abwaaba jahannam khalidina fiha babisa maswal mutakabbirin. Dalam Al-Qur'an itu, dalam surat Az-Zumar, surat ke-39 ayat 72, Allah menyampaikan bahwa masukilah pintu-pintu jahanam wahai orang-orang yang sombong, yang kekal di dalamnya, karena mereka seburuk-buruknya tempat yang selalu menyombongkan diri. Hati-hati ya, bahwa kata Allah dan Rasulnya, ancaman bagi orang yang sombong, orang sombong itu yang menolak kebenaran dan meremehkan orang lain, maka dia masuknya neraka jahanam. Naudzubillahi min dzalik. Ayo hati-hati yang punya jabatan, hati-hati yang punya ilmu banyak. Nih ustadz yang hafiz 30 juz juga meremehkan orang yang hafalannya cetek ya. Wah, karena saya udah 30 juz cetek, yang lain ngeremehin. Enggak boleh, itu sombong ya. Quran itu kadabta, kata Allah tuh ya dalam hadis itu ya. Ada ahli Quran datang kepada Allah, ya Allah, apa yang kamu udah perbuat? Oh, saya udah baca Quran, udah hafal Quran. Kadabta, kata Allah itu, kamu bohong karena kamu sombong dengan itu. Hati-hati hadirin, yang punya kelebihan ilmu itu hati-hati. Jangan sampai menjadi bumerang buat kita semua kalau sudah termasuk pada ada yang disebut sombong ya. Begitu hadirin berbahagia. Jadi sombong itu apa? Dua ya, hal yang berbeda. Nah, berikutnya dalam kesempatan hari ini saya sampaikan sifat yang harus kita hindari, yaitu sifat tamak, sifat serakah. Ini satu kalimat yang indah saya ya. Sifat tamak ini itu mengotori jiwa yang suci, sehingga selalu haus untuk meraih kekayaan dan kekuasaan dengan segalanya. Jadi kalau ada orang yang sudah tamak dan serakah itu justru mengotori jiwa karena dia haus dengan ya tadi, ingin banyak kekayaan, ingin kekuasaan. Nah, itu orang tamak tuh begitu kelihatan ya. Makanya harus dihindari. Kalimatnya ini saya coba mengkutip dalam kalimat-kalimat itu.
Sifat tamak itu bisa merobek-robek benteng pertahanan iman dalam diri kita, sehingga gampang setan masuk merembus jiwa dan akal pikiran kita, mengakibatkan bahwa dia akan kehilangan kebahagiaan. Tuh hati-hati nih hadirin yang disebut tamak ini ya. Nah di sini disebutkan di dalam Al-Quran itu kalimatnya itu bahwa di dalam surat An-Nisa surat keempat ayat 37 ya. Jadi Allah menyandingkan yang disebut serakah dan tamak itu, kalimatnya itu adalah orang yang melampaui batas ya hadirin. Tamak itu melampaui batas, dia wah pokoknya udah serakah aja hidupnya itu. Kalau sudah serakah dan tamak itu biasanya dia tidak pernah melihat halal dan haramnya. Dia tidak pernah melihat perilakunya itu apakah dia benar atau tidak. Yang penting dia dapat apa yang dia inginkan. Kan gitu orang tamak itu, orang serakah itu begitu. Kita aja suka wih dia mah serakah banget orangnya gitu ya. Jadi tidak pernah memperhatikan orang lain. Jadi sudah putus urat kepeduliannya kepada orang lain. Dia merasa serakah sendirinya. Kalau dalam surat An-Nazi'at itu Allah menyampaikan dalam surat An-Nazi'at itu apa kalimatnya? Fa'amma man tagha. Nah gitu ya, orang-orang yang melampaui batas, yang tamak, yang serakah itu, wa atharul hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa, tempatnya adalah ketidakbahagiaan. Di sini disebutkan kalimatnya itu adalah bahwa Allah menyampaikan alladzina yabkhuluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhli. Nah, bakhil itu kikir ya. Kalau orang sudah memiliki sifat kikir itu penit koret ya. Nah biasanya lamun udah serakah, pasti sifat yang dapatnya adalah bakhil, kikir. Dia udah serakah dalam dunianya, tapi dia juga pasti di dalamnya ada tambahan sifat yang disebut bakhil, dia kikir, tidak mau memberi, tidak peduli kepada sesama. Ini bahaya hadirin ya. Hadirin Rasulullah SAW. Nah, di sini sebutkan orang-orang yang tamak itu seperti serigala yang lapar katanya. Jadi kalau orang serigala yang lapar itu ketika melihat sebuah kambing kata Rasul, wah pasti dia makan serakah. Coba lihat binatang kalau makan mangsanya ya. Seekor serigala ketika lapar memangsa kambingnya luar biasa. Itu seperti itu orang-orang serakah itu. Rasulullah dalam hadis riwayat At-Tirmidzi At-Tabrani itu adalah seperti itu. Jadi seperti serigala yang lapar. Jadi ada kambing, nah itu ya. Dibandingkan, nah tetapi di sini sebutkan di dalam hadis ini, ketika serigala itu memakan kumpulan kambing itu lebih merusak dibanding dengan sifat tamak manusia terhadap harta dan kedudukan. Jadi kalau teman-teman melihat di TV ada serigala memakan kambing pada saat ketika lapar, kata Rasulullah itu tidak apa-apanya, tapi lebih melihat ketika seseorang memiliki sifat tamak akan melebihi seperti serigala memakan kambing tadi. Coba lihat orang yang sekarang serakah, wah gitu ya, dia dalam harta dan kedudukan yang ingin bertambah itu akan ini ya. Maka ciri-ciri tamak itu di sini, yang pertama itu dia tidak mensyukuri nikmat yang Allah berikan, betul ya? Jadi orang itu tidak pernah mensyukuri apa yang Allah sampaikan kepada dirinya. Makanya dia akan berbuat serakah dan tamak. Maka kalimatnya hadirin di dalam Islam itu kalimatnya, kita harus ridho atas takdir yang Allah berikan hari ini kepada kita. Makanya rasa syukur itulah yang harus hadir pada diri kita. Bahwa kalau kita gaji setiap bulan itu yang kita terima secara finansial, kita setiap bulan adalah 2 juta, itulah takdir yang terbaik buat kita. Bahwa kita itu dapat gajinya 2 juta, harus ridho. Kalau kita tidak ridho atas takdir yang Allah berikan, maka muncullah sifat-sifat itu nantinya. Akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan supaya kita mendapatkan kekayaan yang lebih dari apa yang Allah sudah sampaikan 2 juta itu. Makanya ciri yang pertama orang yang tamak itu dia tidak mensyukuri apa yang Allah berikan pada yang telah dimiliki. Yang kedua, sifat tamak itu selalu merasa kurang.
merasa dirinya kurang apa yang Allah berikan. Namanya manusia pasti kurang aja. Betul ya Ustaz ya? Ketika kita sudah punya ini masih kurang, masih pingin punya ini. Setelah punya itu masih kurang lagi, pingin punya ini. Manusia itu sifatnya memang begitu, merasa dirinya kurang. Lalu dia terus pingin memenuhi kekurangan itu. Nah di sini kalimatnya, kalau dia merasa terus kurang, maka itu adalah akan dapat sifat tamak pada diri kita, serakah. Makanya kalau sudah dapat itu, ya Allah terima kasih sudah dapat ini. Ya berjalan waktu nanti Allah kasih, setelah motor nanti dapat mobil. Sambil berjalan waktu jangan selalu dirusuh-rusuh pingin cepat punya mobil. Akhirnya ngutang, akhirnya pinjem, akhirnya apa dan seterusnya. Akhirnya rusaklah nanti kita semua karena keinginan yang tidak sesuai dengan kebutuhan kita. Nah itu ya. Nah berikutnya sifat tamak itu dan cirinya itu, jadi ada orang itu pingin memiliki sesuatu yang dimiliki orang lain, itu sifat tamak itu begitu. Kadang suka gitu ya, kita lihat tetangga ya, rumput tetangga lebih hijau ya. Maksudnya ketika lihat tetangga beli ini pingin lihat itu. Ada teman kita yang beli itu pingin gitu itu ya. Orang-orang sifat tamak itu kelihatan tuh. Ada saudara kita, kakak kita beli sesuatu, sudah cerita lalu kita pingin sesuatu, itu sifat tamak itu kelihatan di situ. Tapi yang harus kita bangun ketika orang membeli sesuatu apa? Kita ikut senang apa yang Allah berikan nikmat kepada orang lain. Kalau tetangga kita beli sesuatu, kita juga ikut senang, ya Allah, alhamdulillah tetangga kita beli motor sehingga sekarang mah tidak perlu begini-begini, kita ikut senang ya ketika orang lain dapat sesuatu yang kita beli. Lihat saudara kita, kakak kita kalau beli sesuatu kita ikut senang. Kalau kita tidak suka apa yang Allah berikan kepada orang lain, berarti itu ada sifat tamak pada diri kita, karena pingin orang lain itu tidak memiliki apa yang dia tidak inginkan. Nah, berikutnya di sifat tamak itu, ini yang bahaya, tulul amal. Selalu panjang angan-angan. Jadi orang-orang yang tamak serakah itu, dia suka cirinya itu ngayal. Suka ngayal karena kan udah terobsesi dengan harta, jabatan. Dia akhirnya tulul amal, panjang angan-angan. Karena lagi sendirian ngelamun seandainya ya. Ngelamun ya. Wah itu orang yang capek ya. Ngayal gitu ya. Ngahayal kepada hal-hal yang tidak realistis ya. Nah, sifat tamak juga di sini pasti ketika seseorang memiliki sifat tamak serakah itu pasti dibarengi sifat bakhil, kikir, tadi saya sudah sampaikan. Jadi kalau orang sudah sifat tamak itu menyatu pada dirinya, pasti dia itu koret, pedit, meregehese. Dia tidak mau berbagi. Maka ciri orang yang tamak itu dia tidak akan pernah mau berbagi, hadirin. Ketika Allah lebihkan hartanya, dia pegang ya, supaya tidak mau berbagi. Orang lain kan tidak mau kebagian sama sifat itu. Ya. Nah, terus yang berikutnya, orang-orang yang tamak itu terlalu mencintai kepada harta yang dimilikinya. Jadi pasti dia hubud dunia, kecintaan kepada dunianya berlebihan. Nah, ini yang bahaya sebetulnya. Kalau seseorang sudah mencintai dunia berlebihan, maka dia akan banyak bahaya daripada dunia tersebut kepada dirinya. Makanya saya pernah menyampaikan, genggamlah duniamu di tanganmu. Jangan pernah kita dikendalikan oleh dunia. Kalau kita sudah menggenggam dunia di tangan kita, berarti dunia itu dikendalikan oleh kita. Tapi kalau dunia itu sudah mengendalikan diri kita, maka semua apa yang kita lakukan itu akan menjadi salah, karena kita terlalu berlebihan mencintai dunia. Makanya orang-orang tamak itu dia akan berlebihan melampaui batas dan ngurusin masalah dunianya. Makanya tadi saya sampaikan dalam surat An-Nazi'at itu, fa'amma man tagha, orang yang melampaui batas kepada dunia, wa atharal hayatad dunya, dia mengutamakan urusan dunia, kecintaan kepada dunia, fa'inal jahimah hiya mawa, tempatnya adalah neraka jahim, karena mereka tidak akan pernah bahagia baik di dunia ataupun di akhirat, ya. Hadirin berbahagia, di sini yang kita harus saya sampaikan bahwa terkait masalah tamak ini. Nah, yang berikutnya adalah ciri daripada orang yang tamak itu, ya,
ini berlebihan dalam mencari harta tanpa memperhatikan waktu dan kondisi tubuh. Ini orang tamak itu sudah melampaui batas kalimatnya. Pernah saya sampaikan dalam pesannya Abu Laits ya, Samarkindi, bahwa dalam poin pertamanya itu bahwa seseorang tidak berkah mencari nafkah itu kalau meninggalkan ataupun bahkan mengakhirkan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayu akhirallahu min faraidillah li ajil kasbi, kata Abu Laits itu, kalau kamu mengakhir-akhirkan kewajiban kepada Allah, bahkan meninggalkan kewajiban kepada Allah karena urusan kasab, karena urusan mencari nafkah, maka itu tidak akan pernah barokah dalam hidupnya. Nah, orang tamak itu dia selalu berlebihan, ya, melampaui batas dalam mencarinya sehingga sampai lupa diri. Ya, jadi dia tidak memperhatikan waktunya. Nah, ini yang sangat nggak boleh. Makanya sifat tamak ini merusak ya pada diri kita. Baik hadirin berbahagia, itulah sifat-sifat yang kedua ini yang kita bahas pada kesempatan hari ini, yaitu adalah sifat tamaknya itu. Sifat yang pertama adalah sifat sombong, yang kedua adalah sifat tamak. Mudah-mudahan pada kesempatan hari ini sifat-sifat itu tidak hadir pada diri kita, karena bahwa pada saat ketika sifat itu hadir pada kita akan merusak daripada diri kita sendiri. Kalau sifat sombong sudah hadir pada diri kita, yang kelihatan sombongnya itu adalah pertama menolak kepada Allah kebenaran, yang kedua selalu meremehkan orang lain, dan yang kedua sifat tamak ini melampaui batas dalam mencari dunia ini. Jadi kalau orang sudah melampaui batas di dunia ini, maka dia akan tidak pernah memperhatikan aturan-aturan Allah, yang jelas dia akan berlebihan dalam masalah dunia ini. Demikian bisa sampaikan. Mohon maaf ya, sebetulnya hari ini alhamdulillah ada konsumsi, cuma belum datang, menunggu waktunya. Coba nggak tahu ya ada konsumsinya. Mohon maaf hari ini tidak ada sarapan pagi, tapi ada aneka gorengan. Karena kalau sarapan pagi kebetulan Pak Slametnya hari ini ada kegiatan sehingga tidak bisa membantu dalam membuatkan sarapan paginya. Insya Allah mudah-mudahan di pekan depan kita ada sarapan lagi, mudah-mudahan ada rezekinya. Hari ini terima kasih ya yang memberikan donasi. Hari ini ada yang memberikan donasi di sarapan pagi aneka gorengan dari Pak RT Yanto ya, saya dan saya nanti ada ya untuk kita makan bersama. Mudah-mudahan bermanfaat dan jazakallahu khairan katsir. Semoga Allah memberikan pahala. Demikian bisa sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf. Sebetulnya masih banyak ya, ada iri, dengki, hasut, benci, dendam. Ya, ini dibahas capek lah. Saya juga udah capek menyampaikan apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Yang jelas hari ini bahwa kita oleh Allah dan Rasulnya diperhatikan, jangan pernah ada sombong. Yang kedua, jangan pernah ada tamak atau serakah dalam hidup kita. Mudah-mudahan dua sifat ini tidak hadir pada diri kita, maka insya Allah Allah akan berikan keberkahan di dunia ini, dan nanti pada saat ketika di akhirat nanti kita mendapatkan daripada surganya Allah. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa fa innal jannata yawm. Kalau seseorang sudah dia tawadu, takut kepada Allah, lalu menahan hawa nafsunya, maka dia akan mendapatkan yang disebut surganya Allah, yang disebut bahagia. Orang sombong, orang tamak, dia tidak akan pernah bahagia. Orang bahagia adalah orang yang selalu takut sama Allah dan bisa mengendalikan dirinya, mengendalikan hawa nafsunya. Mereka lah orang-orang yang bahagia. Tenang ya, bahagia itu ternyata tidak disombong dan tamak. Demikian aku lu qouli hada wa sabru wa lakum. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo mangga tuh sedikit ewang ya.